Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo semua. Kami dari kelompok 3. Kelompok 3, kami dari kelompok 3, kelas 12 IPA 2. 12 IPA 2. Nama saya Wisesa Ramadhani sebagai ketua kelompok. Nama saya Diandra Niken Paramita sebagai moderator 1. Perkenalkan, nama saya Hermanto sebagai moderator 2. Nama saya Raja Rifat Irawan sebagai host. Anisha Nilaili sebagai notulensi. Nama saya Mas Malik Denwarta sebagai anggota. Nama saya Arif Muhammad Akbar sebagai anggota. Kami akan mempresentasikan Tentang alkali tanah. Jangan lupa disimak ya. Jangan lupa disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi teman-teman yang berbahagia. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Kimia. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang alkali tanah. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hermanto, dan di sini saya tidak sendiri. Saya bersama rekan moderator saya, yaitu Diandra Niken Paramita, dan bersama dengan rekan-rekan saya yang akan memperkenalkan diri nanti, yang akan mempresentasikan tentang alkali tanah pada hari ini. Baiklah, sebelum memulai acara, izinkan saya selaku moderator untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, kita ada pembukaan. Kemudian yang kedua, kita punya sesi pemaparan materi. Dan yang ketiga, sesi tanya jawab. Serta yang keempat adalah penutup. Baiklah teman-teman, untuk memulai acara presentasi kali ini, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk mengefisiensikan waktu, marilah kita beranjak ke acara inti, yaitu pemaparan materi mengenai alkali tanah oleh kelompok 3. Kepada ketua kelompok dan anggotanya, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman sekalian. Sebelumnya di sini saya selaku ketua kelompok Wisesa Ramadhani ingin mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada teman-teman karena sudah ikut berpartisipasi dalam menyukseskan acara kami, yaitu mengenai presentasi diskusi kimia materi alkali tanah. Nah, semoga teman-teman sekalian dapat menyimak materi alkali tanah yang akan dipresentasikan oleh kelompok kami dengan sebaik-baiknya. Jika ada pertanyaan, mungkin teman-teman bisa bertanya di sesi tanya jawab pada akhir presentasi kali ini. Saya juga ingin menginfokan kepada teman-teman sekalian bahwa nanti di sesi tanya jawab kita akan memilih 2 orang dengan jawaban tercepat dan terbenar yang akan kami berikan apresiasi dari kelompok kami berupa GoPay atau Shopify. Terima kasih. Next slide. Nah, adapun struktur kelompok 3, seperti yang sudah saya katakan, saya Wisesa Ramadhani selaku ketua kelompok dan akan teman-teman dan rekan-rekan saya akan memperkenalkan diri, dimulai dari moderator. Perkenalkan, nama saya Diandra Niken Paramita sebagai moderator 1. Perkenalkan, nama saya Hermanto sebagai moderator 2. Perkenalkan, nama saya Raja Rifat Irawan sebagai host. Perkenalkan, nama saya Anisha Nilaili sebagai notulensi. Perkenalkan, nama saya Mas Malik Denwarta sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Arif Muhammad Akbar sebagai anggota. Nah, sebelum masuk ke materi alkali tanah, di sini share link absen oleh teman saya Diandra Niken. Untuk teman-teman boleh absen terlebih dahulu, dan untuk link absen tolong jangan di-share ke grup kelas karena yang hadir dalam absensi kali ini hanya teman-teman yang join di Google Meet. Terima kasih. Lanjut saja, kita masuk ke materi alkali tanah yang akan dipaparkan oleh teman saya, yaitu persilakan. Baik, terima kasih Wisesa. Nah, tentang alkali tanah. Apa sih yang kalian tahu mengenai alkali tanah? Alkali tanah itu masuk ke dalam golongan 2A, bukan sih? Iya, benar banget nih Vivian. Jadi, bagi yang belum tahu apa itu alkali tanah,
Alkali tanah adalah unsur-unsur yang terletak di golongan 2A pada sistem periodik unsur. Logam alkali tanah itu berwarna putih, berkilau, dan reaktif pada suhu dan tekanan yang standar. Logam ini banyak ditemukan di laut dan batuan mineral dalam bentuk senyawa karbonat, yaitu suatu garam dari asam karbonat dan suatu ion poliatonik dengan rumus CO3 pangkat min 2. Kemudian silikat, yaitu suatu senyawa yang mengandung satu anion dengan satu atau lebih atom silikon pusat yang dikelilingi oleh ligan elektronegatif dengan rumus SiO2 atau silika. Dan ada sulfat, yaitu anion poliatomik dengan rumus SO4 pangkat min 2 yang digunakan secara luas dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena logam alkali berada di golongan 2A, maka bilangan oksidasinya adalah +2. Oke, kita lanjut ya. Nah, ternyata alkali tanah seperti yang sudah dijelaskan oleh Anisha, alkali tanah ini termasuk ke dalam golongan 2A, di mana golongan 2 ini memiliki beberapa unsur loh di dalamnya. Jadi ada 6 unsur di dalam golongan 2A. Yang pertama adalah berilium, yang kedua magnesium, yang ketiga kalsium, yang keempat strontium, yang kelima barium, dan yang keenam adalah radium. Nah, supaya teman-teman ini bisa lebih cepat menghafal unsur-unsur apa aja sih yang ada di dalam golongan 2A ini, kami dari kelompok 3 membuat sebuah kalimat yang bisa kayak teman-teman ini bisa menghafal lebih mudah gitu loh. Nah, adapun singkatannya adalah Bella, Mega, Caca, Sarapan bareng Rara. Di mana Bella ini yaitu Be sebagai berilium, Mega ini Mg sebagai magnesium, Caca ini adalah Ca sebagai kalsium, Sarapan ini adalah Sr sebagai strontium, barang ini adalah Ba sebagai barium, dan Rara ini sebagai radium ya. Lanjut. Nah, adapun sifat-sifat alkali tanah yang akan dipaparkan oleh Raja. Kepadanya dipersilakan. Ya, makasih Wisesa. Nah, jadi alkali tanah ini memiliki beberapa sifat teman-teman, seperti bersifat reaktif, meskipun berada pada suhu dan tekanan standar. Yang dimaksud bersifat reaktif di sini adalah dia tetap bisa bereaksi terhadap zat lain. Yang kedua ada relatif lunak, tetapi masih lebih keras dari logam alkali. Yang ketiga, bisa mengantarkan kalor dengan baik kecuali berilium, bisa bereaksi dengan air membentuk alkali oksida kuat kecuali berilium. Densitas titik leleh dan titik didihnya relatif rendah. Mungkin kalau kalian bingung apa itu densitas, kita lebih sering nyebutnya massa jenis zat kali ya. Dan radium bisa bersifat radioaktif. Radioaktif adalah kemampuan inti atom yang tak stabil untuk memancarkan radiasi seperti radiasi nuklir dan lain-lain. Yang terakhir, jari-jari atom logam alkali tanah lebih kecil daripada alkali A2. Nah, ternyata perbedaan periode juga sangat berpengaruh loh pada sifat-sifat antar logamnya, di mana sifat keperiodikan logam alkali tanah ini hanya difokuskan dari berilium sampai barium saja. Artinya, radium ini tidak termasuk dalam kajian ini. Hal itu karena radium memiliki sifat radioaktif yang cukup tinggi yang sudah dijelaskan oleh Raja sebelumnya. Adapun sifat-sifat keperiodikan logam alkali diantaranya adalah semakin besar periode, maka semakin besar pula jari-jari atomnya. Dengan demikian, jari-jari atom terkecil dimiliki oleh berilium dan yang terbesar dimiliki oleh barium. Selanjutnya adalah semakin besar periode, maka semakin kecil energi ionisasi dan keelektronegatifannya. Namun demikian, daya reduksinya juga semakin besar. Selanjutnya adalah logam alkali tanah ini memiliki konfigurasi elektron valensi Ns pangkat 2 atau yang selalu berpasangan seperti yang sudah dijelaskan oleh Anisha sebelumnya. Lalu alkali tanah ini juga memiliki energi ionisasi yang lebih besar daripada logam alkali. Jari-jari atomnya yang lebih kecil dan elektron valensinya yang selalu berpasangan. Nah, ternyata sifat-sifat dari alkali tanah masih ada nih, yaitu energi hidrasi ion M2+ alkali tanah lebih besar daripada energi ionisasi M+ pada logam alkali. Akibatnya, logam alkali tanah lebih mudah melepaskan elektron valensinya, sehingga stabil sebagai ion +2. Selanjutnya, logam alkali tanah mudah membentuk kristal dengan susunan rapat, sehingga lebih keras daripada logam alkali.
Berilium memiliki kecenderungan untuk membentuk ikatan kovalen karena energi ionisasi dan keelektronegatifannya cukup tinggi. Yang terakhir, logam alkali tanah merupakan reduktor kuat karena potensial reduksinya bernilai negatif. Nah, di sini ada berilium atau biasa kita sebut dengan Be. Berilium ditemukan dalam bentuk oksida dalam beril dan zamrud oleh Fauquelin pada tahun 1798. Namanya diperoleh dari mineral asalnya, yakni beril. Pernah dinamakan glucinium yang diambil dari bahasa Yunani atau glikis, yang artinya manis. Saat terbakar, terbentuk api putih. Berilium memiliki beberapa fungsi, diantaranya yang pertama, untuk memadukan logam agar lebih kuat. Yang kedua, digunakan pada kaca dari sinar X. Yang ketiga, untuk mengontrol reaksi fisi pada reaktor nuklir. Nah, reaksi fisi adalah reaksi pemisahan atom dengan inti berat karena ditembak oleh partikel neutron. Jadi saat atom berat ditembak oleh partikel, inti atom akan pecah menjadi dua atom yang lebih ringan disertai dengan pelepasan energi yang besar. Dan fungsi yang terakhir adalah campuran berilium dan tembaga banyak dipakai pada alat listrik. Lalu magnesium. Magnesium diambil dari kata Magnesia, sebuah kota di Yunani, elemen terbanyak ke-8 yang membentuk 2% massa kulit bumi dan unsur terlarut ketiga terbanyak pada air laut. Saat terbakar, terbentuk api putih. Fungsi magnesium yang pertama adalah memberi warna putih terang pada kembang api atau lampu blitz. Bagi teman-teman yang belum mengetahui apa itu lampu blitz adalah alat bantu pencahayaan di dalam fotografi. Awalnya lampu blitz berupa pita magnesium yang bisa terbakar dalam sekejap dan menghasilkan cahaya benderang. Lampu blitz mampu menghasilkan cahaya dengan suhu setara matahari. Biasanya lampu blitz standar disesuaikan dengan shutter speed angka 125 di badan kamera. Lalu fungsi kedua magnesium adalah senyawa MgO dapat digunakan untuk melapisi tungku. Buat yang belum tahu apa itu senyawa MgO adalah magnesium oksida atau magnesia, suatu padatan mineral putih higroskopis yang terdapat di alam sebagai periklase dan merupakan sumber bagi magnesium. Senyawa ini memiliki rumus empiris Mg0 dan terdiri dari kisi ion Mg2+, dan ion O2-, terikat bersama melalui ikatan ionik. Lalu fungsi magnesium yang ketiga adalah mengurangi asam di mulut, mencegah kerusakan gigi, dan mencegah kelebihan asam lambung. Yang keempat, membuat campuran logam agar semakin kuat dan ringan. Nah, kemudian ada kalsium atau Ca. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu kalsium itu apa, kalsium atau zat kapur adalah sebuah elemen kimia dengan simbol Ca dengan nomor atom 20. Dan ini dia mempunyai massa atom 40. Kalsium sendiri merupakan salah satu logam alkali tanah dan merupakan elemen kelima terbanyak di bumi. Lalu, kalsium ditemukan pada bagian metalik oleh Matheson pada tahun 1808. Namanya ini diperoleh dari bahasa Latin, yaitu calx. Nah, kelimpahan kalsium ini terletak pada urutan kelima pada kulit bumi. Dan pada saat terbakar, kalsium terbentuk api berwarna merah bata. Nah, kemudian kalsium ini tuh mempunyai fungsi tersendiri loh teman-teman. Yang pertama ada obat-obatan, bubuk kembang kue, dan plastik. Kemudian yang kedua, senyawa CaSO4 atau kalsium sulfat digunakan untuk membuat gips. Nah, buat rekan-rekan sekelasku yang nggak tahu gips itu apa, gips adalah perangkat dalam media kesehatan yang digunakan untuk melindungi dan menopang tulang atau sendi yang patah karena cedera. Nah, perangkat ini dipasang di area tubuh yang mengalami patah tulang oleh ortopedi. Nah, ortopedi itu adalah dokter yang khusus dalam perawatan tulang. Kemudian yang ketiga, senyawa CaCO3 atau kalsium sulfit. Biasa digunakan untuk bahan bangunan, kapur tulis, dan juga gelas. Yang keempat, senyawa CaO atau kalsium oksida. Dapat mengikat air pada etanol atau yang lebih kita kerap kenal adalah alkohol, mengeringkan gas, dan juga mengikat CO2 atau karbon dioksida pada cerobong asap. Selanjutnya yang kelima, CaO2 atau kalsium hidroksida digunakan sebagai pengatur pH atau derajat keasaman air limbah. Dan yang terakhir atau yang keenam ada CaC2 atau kalsium karbida, merupakan bahan untuk pembuatan gas asetelina C2H2 yang digunakan untuk pengelasan.
Nah, pengelasan sendiri adalah penyambungan besi dan sebagainya dengan cara membakar. Lebih lanjut lagi, pengelasan sendiri adalah salah satu proses fabrikasi logam, termoplastik, atau semacamnya yang berupa penggabungan dua benda dari bahan-bahan tersebut dengan cara melelehkan ujung kedua benda bersama-sama menggunakan panas yang cukup tinggi dan kemudian membiarkannya menjadi dingin sehingga kedua ujung tersebut dapat menyatu. Selanjutnya ada strontium atau Sr. Strontium pertama kali ditemukan oleh Hadafi pada tahun 1808. Namanya diambil dari sebuah desa di Skotlandia yaitu Strontian. Saat terbakar, strontium terbentuk api berwarna merah tua. Nah, fungsi dari strontium itu, yang pertama ada senyawa SrNO32 memberikan warna merah pada kembang api. Buat yang nggak tahu apa itu senyawa SrNO32, yaitu strontium nitrat, senyawa padat tak berwarna yang digunakan sebagai pewarna merah. Yang kedua, strontium sebagai senyawa karbonat biasa digunakan dalam pembuatan kaca televisi berwarna dan komputer. Lalu selanjutnya ada barium atau Ba. Pertama kali ditemukan pada bagian metalik oleh R. Bunsen pada tahun 1854. Namanya diambil dari bahasa Yunani, yaitu baris, yang berarti berat, padat, keras, dan hebat. Nah, di sini ada beberapa fungsi barium. Yang pertama ada BaSO4, yaitu barium sulfat, yang digunakan untuk memeriksa saluran pencernaan karena mampu menyerap sinar X. Yang kedua, fungsi BaSO4 digunakan sebagai pewarna pada plastik karena memiliki kerapatan yang tinggi dan warna yang terang. Yang terakhir ada BaNO32, yaitu barium nitrat, yang digunakan untuk warna hijau pada kembang api. Nah, adapun unsur selanjutnya adalah radium atau yang biasa disebut dengan Ra. Radium ini ditemukan oleh Pierre Curie dan Marie Curie pada tahun 1898 dan pertama kali dianggap sebagai metal pada tahun 1910 oleh Marie Curie dan A. de Beer. Nah, radium ini diambil dari kenyataan bahwa unsur ini tuh bersifat sangat radioaktif yang sudah dijelaskan seperti sebelum-sebelumnya. Nah, radium ini juga didapat dari biji uranium loh. Nah, radium ini adalah sebuah unsur kimia yang mempunyai nomor atom 88. Radium ini berwarna hampir putih bersih, tetapi dia akan teroksidasi jika terekspos dengan udara dan berubah warna. Nah, berubah warnanya ini berubah warna menjadi warna hitam loh teman-teman. Nah, radium ini mempunyai tingkat radioaktif yang cukup tinggi yang sudah saya jelaskan seperti sebelumnya. Lanjut ke aplikasi unsur-unsur alkali tanah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada Be atau berilium, yang digunakan untuk mencegah korosi logam, membuat alloy tembaga dan nikel dengan kekuatan yang tinggi, serta digunakan untuk campuran bahan-bahan bagian pesawat supersonik. Nah, alloy itu merupakan campuran dari dua atau beberapa logam. Biasanya logam dan non-logam yang kemudian akan membentuk material dengan sifat yang baru. Selanjutnya ada magnesium. Nah, magnesium ini bermanfaat untuk menjaga metabolisme tubuh, menghasilkan enzim, menjaga kesehatan tulang, otot, dan jantung, serta mengurangi resiko diabetes dan penyakit jantung. Guna mendapatkan manfaat ini, kita tuh bisa mengonsumsi berbagai makanan atau teman-teman yang mengandung magnesium sendiri. Dan ini tuh mudah ditemui di lingkungan kita dan juga ramah di kantong kita. Contohnya ada pisang, tahu, tempe, ikan, juga alpukat. Nah, lebih lanjut lagi, magnesium sitrat digunakan sebagai bahan obat-obatan dan minuman bersoda. MgSO4 atau magnesium sulfat dan MgO atau magnesium oksida digunakan pada pembuatan kosmetik, kertas, obat cuci perut atau obat untuk mengurangi rasa susah buang air besar dan juga konstruksi bangunan komersial dan perumahan. Selanjutnya ada Ca atau kalsium. Kalsium digunakan sebagai katalis. Katalis adalah suatu zat yang mempercepat kelaju reaksi kimia pada suhu tertentu, tetapi tidak mengalami perubahan dan pengurangan jumlah. Selanjutnya mengendalikan kadar karbon grafitik pada peleburan besi, sebagai deoxidizer dalam pembuatan berbagai baja. Buat yang nggak tahu apa itu deoxidizer atau deoksidasi
adalah metode yang digunakan dalam metalurgi untuk menghilangkan kandungan oksigen selama pembuatan baja. Yang terakhir, paduan yang digunakan dalam produksi aluminium, berilium, tembaga, timah, timbal, dan magnesium. Selanjutnya ada Sr atau strontium. Strontium memiliki penggunaan mirip dengan kalsium dan barium, tetapi jarang digunakan karena biaya produksi yang tinggi. Strontium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Sr dan nomor atom 38. Sebuah logam alkali tanah. Strontium adalah unsur logam lunak perak putih atau kekuningan yang sangat reaktif kimia. Logam membentuk lapisan oksida gelap bila terkena udara. Nah, strontium ini adalah zat logam perak yang digunakan untuk menangani osteoporosis, terutama pada wanita yang sudah menopause, teman-teman. Obat ini juga digunakan dalam pengobatan gigi sensitif dan nyeri tulang yang berkaitan dengan kanker. Nah, ternyata di dalam tubuh kita ini strontium itu banyak ditemukan loh. Tepatnya adalah di bagian tulang. Lalu yang kelima ada Ba atau barium digunakan dalam pengeboran sumber minyak dan gas. Juga digunakan dalam industri kaca. Buat yang belum tahu apa itu barium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Ba dan nomor atom 56. Barium adalah unsur kelima pada golongan 2 dan merupakan logam alkali tanah yang lunak dan keperakan. Barium tidak pernah ditemukan di alam sebagai unsur bebas karena reaktivitas kimianya yang tinggi. Nah, yang terakhir ini ada Ra atau radium. Radium digunakan dalam cat yang dapat bercahaya, switch pesawat, jam, panel nuklir, dan instrumen cepat. Radium adalah sebuah unsur kimia yang mempunyai simbol Ra dan nomor atom 88, teman-teman. Radium berwarna hampir putih bersih, tetapi akan teroksidasi jika terekspos kepada udara dan berubah menjadi hitam. Radium juga memiliki tingkat radioaktivitas yang tinggi. Nah, kita lanjut aja ya. Bisa di next slide-nya. Nah, sudah seperti yang saya katakan sebelumnya dan sudah saya janjikan. Jadi untuk pertanyaan, ada 2 pertanyaan yang akan dijawab oleh teman-teman sekalian. Untuk teman-teman yang ingin menjawab, bisa untuk di raise hand atau diketik di kolom komentar. Dan jawaban tercepat dan terbenar akan kami berikan apresiasi berupa GoPay ataupun Shopee. Jadi pertanyaannya adalah, jika dibandingkan dengan logam alkali tanah ini memiliki sifat fisik yang lebih keras. Hal itu disebabkan oleh A. Konfigurasi elektron valensi yang berpasangan, B. Potensial reduksi logam alkali tanah yang bernilai negatif, C. Jari-jari atom yang lebih kecil menyebabkan logam alkali tanah ini lebih mudah membentuk kristal dengan susunan yang lebih rapat, yang D. Memiliki afinitas elektron rendah, dan E. Energi ionisasinya lebih tinggi daripada logam alkali. Nah, siapa nih yang bisa? Coba untuk di raise hand, lumayan loh. Atau enggak ditulis di komen, nggak apa-apa juga. Iya, bisa ditulis di kolom komentar. Ayo. Bope sama Shopee lo. Ayo guys, jawab guys. Ayo guys. Ayo dong. Saya beli ini, kopi kenangan. Pertama yang tercepat dan yang terbenar ya. Yang cuma satu orang doang nih, ayo. Ayo teman-teman, dari 29 anak, ini masa? Ayo dong. Jawab aja, nggak apa-apa. Iya, untuk Mario bisa Salsa udah duluan nih. Ya Salsa duluan. Bisa dijawab buat on cam. Jawabannya C bukan? Coba ya kita lihat jawabannya benar atau enggak. Nah, ternyata benar nih jawabannya itu jari-jari atom yang lebih kecil menyebabkan logam alkali tanah ini lebih mudah membentuk kristal dengan susunan yang lebih rapat. Nah, jadi pembahasannya ini akan saya bacakan ya kenapa jawabannya ini C.
Jadi, dibandingkan dengan logam alkali tanah ini memiliki sifat fisik yang lebih keras. Hal ini dikarenakan oleh jari-jari atom yang lebih kecil menyebabkan logam alkali tanah lebih mudah membentuk kristal dengan susunan yang lebih rapat, sehingga memiliki sifat yang lebih keras karena massa jenisnya yang lebih tinggi. Nah, selamat ya untuk Salsa. Terus nanti bisa kirimin nomor GoPay atau nomor Shopee-nya ke WA pribadi saya. Lanjut ke pertanyaan nomor 2. Nah, untuk pertanyaan nomor 2, sama halnya seperti yang sebelumnya, jawaban tercepat dan benar akan kami berikan apresiasi berupa GoPay dan Shopee. Jadi pertanyaannya adalah, garam-garam alkali tanah berikut yang sukar larut dalam air, kecuali A. Garam klorida, B. Garam hidroksida, C. Garam kromat, D. Garam karbonat, dan E. Garam oksalat. Ayo, siapa yang bisa jawab? Bisa mungkin di komen atau raise hand, lalu bisa on cam. Ayo, satu lagi nih, terakhir nih soalnya. Yang cowok mungkin bisa jawab, tadi kan perwakilan cewek udah ada, Salsa. Mungkin cowoknya Agus, Mario, atau siapa mungkin? Ayo. Ada yang bisa jawab mungkin? Pertama Amanda tuh. Ya, Mario kalah cepat lagi nih dari cewek. Kenapa Manda? Manda tahu nggak kenapa jawabannya itu A? Bisa diberikan alasan nggak? Mungkin Manda bisa on cam, terus on mic juga ngasih jawabannya. Ya, Manda. Bisa nggak? Kalau nggak bisa nggak apa-apa kok. Mungkin apa tuh katanya? Udah lanjut aja ya. Selamat nih untuk Manda nih, jawabannya benar. Coba bisa di next slide ya, yang megang slide. Nah, sekarang kita lanjut aja ke pembahasannya. Pembahasannya akan dibacakan oleh ya. Nah, untuk pembahasannya, kenapa jawabannya itu adalah A, yaitu garam klorida. Itu karena garam-garam sulfat, kromat, oksalat, hidroksida, dan karbonat dari alkali tanah umumnya sukar larut dalam air. Jadi, garam-garam alkali tanah yang mudah larut dalam air adalah garam klorida. Iya, selamat ya untuk Manda dan Salsa. Nanti bisa kirim nomornya ke WA pribadi saya. Kita langsung aja lanjut ke sesi tanya-jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya mengenai materi yang telah kami sampaikan. Bisa untuk raise hand dan on mic ya. Kita mengambil 3 pertanyaan ya, hanya 3. Ayo. Oh ya, Salsa. Terus ada lagi mungkin? Agus. Agus. Raida. Satu lagi? Dan Raida. Oke, kita mulai dari Salsa dulu ya. Coba Salsa, pertanyaannya bisa untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Rehanis dari kelompok 1. Izin bertanya kepada teman-teman kelompok 5. Jadi tadi ada di presentasinya itu unsur alkali itu bersifat reaktif. Sesuai dijelaskan tadi mengapa dan apa saja yang menyebabkan unsur alkali itu bersifat reaktif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Salsa. Untuk pertanyaannya nanti kita tampung dulu ya. Untuk Agus, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gus Suranto dari kelompok 7A halogen mau bertanya nih. Apa unsur alkali yang sifatnya mirip dengan unsur alkali tanah magnesium? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Agus. Ayo, yang terakhir. Oke, terima kasih Agus. Pertanyaannya sangat bagus. Selanjutnya, Raida, bisa ditanyakan?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reida Karima, absen 28, perwakilan dari kelompok 5 unsur periode ketiga. Di sini saya mau nanya, kan sebelumnya disebutkan kalau salah satu sifat alkali tanah itu bisa bereaksi dengan air. Nah, kenapa cuma ada pengecualian kan, kecuali berilium. Nah, kenapa cuma unsur berilium di logam alkali tanah yang nggak bisa bereaksi dengan air? Terima kasih. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya kepada kelompok kami. Selanjutnya kita akan menjawab dulu pertanyaan dari Salsa, yaitu tadi pertanyaannya, mengapa unsur-unsur alkali tanah itu bersifat reaktif? Nah, untuk menjawab pertanyaan dari Salsa, untuk Diandra Niken, silakan untuk menjawab. Oke, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Salsa, mengapa unsur-unsur alkali tanah bersifat reaktif? Karena alkali tanah atau golongan 2A hanya memiliki 2 elektron terluar atau elektron valensi, dan elektron valensi ini sangat mudah untuk lepas dan energi ionisasinya sangat kecil. Ketika elektron dari logam alkali tanah ini lepas, unsur alkali tanah akan membentuk ion positif dengan muatan plus 2 dan akan bereaksi dengan unsur lain. Gimana, Salsa? Sudah terjawab pertanyaannya? Sudah, makasih. Ya, terima kasih kembali. Selanjutnya, pertanyaan kedua dari Agus Purwanto, yaitu apa unsur alkali tanah yang sifatnya mirip dengan unsur alkali tanah magnesium? Kepada Raja, dimohon untuk menjawab pertanyaan dari Agus. Ya, Agus, pertanyaannya bagus sekali. Tadi apa unsur alkali yang sifatnya mirip dengan unsur alkali tanah magnesium? Jawabannya adalah litium, karena memiliki kemiripan sifat dengan magnesium. Logam alkali tanah golongan 2A dengan nomor atom 12, kemiripan ini disebut dengan hubungan diagonal. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu apa itu hubungan diagonal, jadi hubungan diagonal ini adalah kemiripan beberapa pasangan unsur yang terletak secara bergantian, dia itu terletak secara diagonal di periode kedua dan ketiga tabel periodik. Nah, pasangan dari litium ini misalnya ada berilium, terus juga ada aluminium, ada boron, dan ada silikon. Bagaimana, Agus? Apakah pertanyaannya sudah terjawab? Alhamdulillah, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Raida. Tadi pertanyaannya, mengapa unsur-unsur pertanyaannya Raida tadi, mengapa berilium adalah satu-satunya logam alkali tanah yang tidak bereaksi dengan air? Apakah benar pertanyaan seperti itu, Raida? Iya, benar. Baik, untuk pertanyaannya Raida akan dijawab oleh Hermanto. Kepadanya dipersilakan. Ya, makasih Sesa. Nah, sebelumnya saya berterima kasih kepada Raida yang sudah memberikan pertanyaan yang sangat bagus tadi. Tadi pertanyaannya, mengapa berilium atau Be adalah satu-satunya logam alkali tanah yang tidak bereaksi dengan air? Nah, jawabannya itu adalah karena ukuran atomnya itu sangat kecil dan energi ionisasinya sangat tinggi, sehingga sulit melepaskan elektron dibanding dengan unsur lain di golongan ini. Karena sulit membentuk ion, maka dalam air, berilium itu jadi sulit bereaksi, Raida. Apakah sudah terjawab, Raida Karimah? Sudah, terima kasih. Ya, sama-sama, Raida. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Di acara ini, kita akan ada sedikit notulensi yang akan dibacakan oleh Anisha. Kepada Anisha, dipersilakan. Iya, terima kasih Wisesa. Terima kasih juga atas pertanyaannya Salsa, Agus, dan Raida, serta jawaban dari kelompok 3. Untuk notulensi hari ini adalah, ternyata banyak materi yang kita dapat dari alkali tanah. Mulai dari pengertian, yaitu alkali tanah adalah unsur yang terletak di golongan 2A dengan warna putih dan berkilau. Kemudian, sifat-sifat alkali tanah seperti bersifat reaktif, bisa menghantarkan kalor dengan baik, dan bisa bereaksi dengan air. Terdapat juga fungsi dari setiap unsur alkali tanah, salah satunya adalah kalsium untuk pupuk pengembang kue, serta terdapat aplikasi alkali tanah dalam kehidupan sehari-hari, seperti magnesium yang digunakan untuk obat-obatan dan juga digunakan untuk pembuatan kertas.
Terima kasih Anisha atas pembacaan notulensinya. Baiklah, sampailah kita di penghujung acara yaitu penutup. Terima kasih kepada teman-teman yang telah ikut berpartisipasi dalam menyukseskan presentasi kelompok 3 kali ini. Saya selaku moderator, mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan menyinggung hati teman-teman sekalian selama acara presentasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.